Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 9 orang ingin menceritakan sebuah kisah tentang kerajaan Mataram kuno. Berikut kisahnya, sejarah Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan ini merupakan penerus dari Kerajaan Kalingga yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa. Prasasti Canggal yang ditemukan di lereng Gunung Merapi adalah prasasti tertua yang menyebutkan nama Mataram. Prasasti ini dibuat pada tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya yang bergelar Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Raja Sanjaya memerintah dengan bijaksana dan berhasil mempersatukan kembali bumi Mataram dan bumi Sambara yang sempat terpisah akibat pemberontakan Ratu Shima. Setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya yang bernama Panangkaran. Panangkaran adalah raja pertama dari dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Salah satu raja terkenal dari dinasti ini adalah Samaratungga yang membangun Candi Borobudur sebagai monumen agama Buddha terbesar di dunia. Anak Samaratungga yang bernama Balaputra menuntut haknya sebagai pewaris takhta. Ia bersaing dengan sepupunya yang bernama Pikatan, yang telah menikahi putri Samaratungga yang bernama Pramodawardhani. Pikatan didukung oleh dinasti Sanjaya yang masih ada di Jawa Tengah bagian utara. Raja-raja yang pernah memimpin Mataram kuno, dinasti Sanjaya Hindu. Raja Sanjaya pada tahun 732 hingga 760 Masehi, pendiri kerajaan Mataram kuno yang memerintah dari Mataram, Medang. Rakai Panangkaran pada tahun 760 hingga 780 Masehi, putra Sanjaya yang memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Tengah bagian selatan. Rakai Panunggalan atau Dharmatungga pada tahun 780 hingga 800 Masehi. Putra Rakai Panangkaran yang berhasil membangun kembali Candi Prambanan. Rakai Warak atau Indra Shailendra pada tahun 800 hingga 820 Masehi, menantu Rakai Panangkaran yang membangun Candi Borobudur. Rakai Garung atau Samaratungga pada tahun 820 hingga 840 Masehi, saudara Rakai Warak yang membangun Candi Mendut dan Pawon. Dinasti Shailendra Buddha. Rakai Pikatan pada tahun 840 hingga 856 Masehi, menantu Rakai Garung yang berhasil menyatukan kembali kedua dinasti. Rakai Kayuwangi pada tahun 856 hingga 882 Masehi, putra Rakai Pikatan yang membangun Candi Lumbung dan Ngabean. Rakai Watukura Diabalitung pada tahun 882 hingga 898 Masehi. Putra Rakai Kayuwangi yang memimpin kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaan. Kehidupan sosial budaya kerajaan Mataram kuno. Kehidupan sosial di kerajaan Mataram kuno dalam konteks agama. Kehidupan sosial agama di kerajaan Mataram kuno didominasi oleh praktik Hindu-Buddha, termasuk upacara pemujaan dewa-dewi, pembangunan candi, persembahan kepada roh nenek moyang, serta peran penting pendeta dalam memimpin ritual keagamaan dan memberikan nasihat kepada penguasa. Kehidupan sosial di kerajaan Mataram kuno dalam konteks mata pencaharian. Kerajaan Mataram kuno termasuk sebagai kerajaan yang pernah berkuasa di Pulau Jawa, tepatnya di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Semasa berkuasa, mayoritas mata pencaharian kerajaan Mataram kuno adalah pedagang, petani, seniman, hingga pengrajin. Kehidupan sosial di kerajaan Mataram kuno dalam konteks budaya. 1. Stratifikasi sosial. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kerajaan ini menganut pembagian golongan masyarakat atau stratifikasi sosial berdasarkan kasta. Kasta tersebut terdiri dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. 2. Karya seni. Pada saat kerajaan Mataram kuno masih berdiri, berbagai karya seni dibuat, misalnya kitab Ramayana Kakawin yang berupa karya seni sastra. Di samping itu, berbagai seni pertunjukan kerap diadakan pada masa itu. Contohnya adalah wayang dan beragam jenis tarian. 3. Peninggalan benda
Ada beberapa peninggalan kerajaan Mataram kuno berupa benda yang masih bisa dilihat hingga sekarang. Misalnya adalah Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Borobudur, dan Candi Kalasan. Candi-candi ini merupakan hasil dari kehidupan kerajaan di bidang kebudayaan. 4. Memiliki dua agama. Masyarakat di kerajaan ini menganut dua agama, yaitu Buddha dan Hindu. Hal ini dapat dilihat dari peninggalannya, yang berupa Candi Buddha, seperti Candi Borobudur, dan candi berkorak Hindu seperti Candi Prambanan. Keruntuhan kerajaan. Kerajaan Mataram kuno, yang merupakan salah satu kerajaan terbesar di Indonesia pada masanya, mengalami beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhannya. 1. Konflik internal, abad ke-10 hingga ke-11 Masehi. Persaingan kekuasaan antar bangsawan dan dinasti dalam kerajaan Mataram kuno melemahkan stabilitas politik dan memicu konflik internal yang berlarut-larut. 2. Serangan dari luar, abad ke-10 hingga ke-11 Masehi. Kerajaan Mataram kuno menghadapi serangan dari luar, terutama dari kerajaan Sriwijaya, yang merupakan kekuatan maritim utama di kawasan tersebut. Serangan ini memperparah kondisi yang sudah rapuh. 3. Konflik agama, abad ke-10 hingga ke-11 Masehi. Konflik agama juga bisa menjadi faktor dalam keruntuhan, terutama jika terjadi pergolakan antara penganut agama yang berbeda di dalam kerajaan. 4. Krisis ekonomi, abad ke-10 hingga ke-11 Masehi. Perubahan dalam ekonomi, seperti penurunan produksi pertanian atau gangguan dalam perdagangan, dapat melemahkan kerajaan secara ekonomi dan membuatnya rentan terhadap serangan dan pemberontakan. Runtuhnya kerajaan Mataram kuno diperkirakan terjadi sekitar abad ke-10 hingga ke-11 Masehi, tetapi tanggal pastinya tidak selalu jelas karena kurangnya catatan sejarah yang rinci pada periode tersebut. Bukti peninggalan kerajaan Mataram kuno. Peninggalan kerajaan Mataram kuno yaitu 1. Prasasti Kalasan. 2. Prasasti Kedu atau Mantiasi. 3. Prasasti Ratu Boko. 4. Prasasti Canggal. 5. Prasasti Kelurak. 6. Candi Borobudur. 7. Candi Mendut. 8. Candi Pawon. 9. Candi Sewu. 10. Candi Bima. 11. Candi Arjuna. 12. Candi Semar 13. Candi Puntadewa. 14. Candi Srikandi. 15. Kitab Sang Hyang Kamahayanikan Mantranaya. 15. Kitab Ramayana Kakawin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.